oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda selama 90 menit ke depan pemirsa. Kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Menjadi suatu keprihatinan dan juga sekaligus miris memang ketika banyak sekali kita mendengar dan juga melihat berita atau informasi banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, bahkan tega, melukai dan juga bahkan membunuh kedua orang tua. Nah, kita akan membahasnya, introspeksi bersama guru-guru kita. Tema kita pada siang hari ini yaitu menyakiti orang tua. Akankah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Bersama guru-guru kita Ustadz Ridho Febri dan juga Ustadz Ujai atau Ustadz Abdurrahman Jailani akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Perguruan Cikini, Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita hormati, kita cintai bersama Tuan Guru Ustadz Abdurrahman Jailani. Kita doakan Bapak Ibu semuanya, semoga beliau senantiasa dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan dakwahnya beliau, dan juga teman-teman dari Damai Indonesiaku, baik yang hadir secara offline maupun yang secara online. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Tema pada hari ini itu tentang apakah ketika kita durhaka Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang durhaka itu? Tentu adalah seorang anak kepada orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa mereka durhaka kepada orang tuanya? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita sebagai orang tua. Karena sikap anak-anak kita sekarang itu adalah gambaran tentang sikap kita dulu saat kita menjadi anak kepada orang tua kita. Pertanyaan saya sederhana, tolong angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Siapa di sini yang gak pernah nyakitin orang tuanya dulu? Ada yang masih ingat? Gak ada pasti ya. Nah, pertanyaan sederhana selanjutnya, siapa di antara kita semua di sini yang gak pernah disakiti sama anak-anaknya? Jawabannya gak ada. Dan saya akan mengkorelasikan apa yang saya tanyakan ini dengan firman Allah di Quran surat ke-42, surat Asy-Syura ayatnya 30, bahwa musibah, masalah, ujian yang terjadi dalam hidup kita, walaupun itu datangnya dari suami, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari istri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi karena ulah tangan kita sendiri. Jadi kalau kita sekarang dapati anak-anak kita susah Pak untuk diingetin, susah Pak untuk dinasehatin, sebetulnya itu adalah gambaran versi miniatur kita saat kecil dulu, saat harus dihadapi oleh orang tua kita. Pernah ada satu kisah, seorang yang salih pernah melihat ada seorang laki-laki yang menampar bapaknya di pasar, Pak. Bayangin, ayahnya ditampar di tengah pasar yang ramainya Masya Allah. Nah, orang salih ini namanya Sabit
mendatangi pemuda itu, ingin menampar pemuda itu. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan kepada ayahnya. Ketika tangannya sudah diangkat dan ingin didaratkan ke pipi dan wajah dari pemuda itu, ayahnya mencegah dan menahan. Lalu ulama ini mengatakan bahwa, loh kenapa kau mencegahku? Karena aku ingin memukul anakmu yang sudah memukulmu. Apa kata ayah tadi? Tidak perlu kau balas. Karena apa? Tangan yang lekat pada pipiku ini adalah hasil dari kesalahan yang dulu pernah aku lakukan kepada orang tuaku. Jadi dibalas Pak, cash and carry. Jadi taatnya kita sama orang tua itu akan langsung dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunianya Allah berikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Di akhirat Allah akan berikan kemuliaan yang lebih tinggi. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka di dunia akan disempitkan hidupnya. Di akhirat nanti Allah akan tenggelamkan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Jawabannya iya. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan ada ikhtiar yang kita lakukan. Allah sampaikan di surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatum mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah mengatakan kepada kita untuk tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tahu kita adalah hamba-hambanya yang telah melampaui batas. Durhaka kepada orang tuanya. Bahkan gak sedikit buat mbak-mbaknya yang masih muda, buat abang-abangnya yang masih muda yang katanya udah ngaji, duduk di majelis ilmu, ketemu banyak guru, begitu harus berhadapan dengan orang tuanya, gak cukup sabar, kata-katanya gak teratur, kadang menyakiti orang tuanya, berbuat zolim kepada orang tuanya, enggan lagi taat kepada mereka dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mengatakan mama salah, gak seperti itu, mama ahli bid'ah dan lain sebagainya. No, saya katakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita gunakan lisan kita untuk mencela orang tua kita yang sudah mengajarkan lisan ini dahulu berbicara dan berkata-kata. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan. Ada seorang anak kecil yang dia sudah nggak punya ayah, dibesarkan oleh seorang ibu yang mohon maaf kondisi penglihatannya buta. Sampai akhirnya setiap hari anak ini diantar sekolah oleh ibunya yang buta. Anak ini merasa risih karena banyak teman-temannya yang merasa takut, merasa khawatir dengan kondisi ibunya yang buta. Sampai akhirnya dia dewasa, dia menempuh pendidikan yang lebih baik lagi dan kemudian dia menikah. Saat menikah itulah terjadi percakapan bahwa istrinya nggak mau ibunya hadir di antara pernikahan mereka. Karena apa? Takut nanti para tamu undangan merasa takut dan risih dengan kondisi ibunya. Akhirnya apa? Ibunya berbesar hati untuk tidak ikut pada acara pernikahan dari anaknya. Singkat cerita, keluarga ini kemudian memiliki anak. Dan ibu ini tetap mendatangi cucunya karena rindu, mendatangi putra kesayangannya, mendatangi menantunya dan lain sebagainya. Karena mereka merasa risih dengan kondisi ibunya yang masih buta. Apa yang dilakukan kemudian? Mereka pindah ke luar negeri. Bertahun-tahun, anaknya sudah lebih dari satu, anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, sudah mulai tumbuh besar dan lain sebagainya. Ibu ini semakin rindu luar biasa kepada putra kesayangannya, menantu tercintanya, dan cucu yang sangat diidam-idamkan selama ini. Akhirnya apa? Ibu tersebut bela-belain Bu. Untuk ngapain? Berangkat ke luar negeri untuk mendatangi putra kesayangannya, berjumpa dengan cucunya dan juga mantu yang disayangnya. Sampai tiba di depan rumah dari putranya itu, ngetok pintu. Anaknya sudah pada dewasa, membukakan pintu kaget. Akhirnya pintunya ditutup lagi, masuk ke dalam mendatangi Abi dan Uminya. Kemudian dia mengatakan kepada Abi dan Uminya, Abi, aku nggak mau ada orang di depan, dia adalah seorang wanita tua yang buta matanya. Akhirnya apa? Anak laki-lakinya ini, Abi dari anaknya tadi, itu yang membukakan pintunya. Begitu dibukakan pintu, didapati wanita yang sudah sepuh, tua renta, dengan mata yang buta, berdiri di depan pintu rumahnya, didampingi oleh seorang asisten yang sering menemani dia kemana-mana. Anaknya berkata, kenapa ibu kesini? Ngapain ibu kesini? Apa yang ibu lakukan di sini? Kita sudah bertahun-tahun tidak ketemu, kata anaknya. Ibu rindu kepadamu nak, ibu kangen sama kamu. Ibu kangen sama cucunya ibu, ibu pun ingin berjumpa dengan menantu ibu.
Apa jawab anaknya tadi? Kami tidak mengharapkan kedatangan ibu. Akhirnya anak laki-lakinya tadi membelikan tiket pesawat untuk ibunya kembali pulang ke negaranya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian dapat kabar bahwa ibunya meninggal. Saat ibunya meninggal, ada secarik surat wasiat yang dituliskan oleh beliau. Apa isi suratnya? Nak, maafkan ibu kalau sejak kamu kecil sampai kamu sudah berumah tangga, rasa malu yang ibu hadirkan dalam kehidupanmu. Maafkan ibumu ini yang penuh dengan keterbatasan. Maafkan ibumu ini yang matanya tidak bisa melihat dengan sempurna, tidak selayaknya seperti ibu-ibu yang lain. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, nak, bahwa kamu lahir dari rahim ibu dalam kondisi tidak bisa melihat dunia. Ibu berkonsultasi dengan seorang dokter yang akhirnya dokter itu mengatakan kepada ibu, ibu, anak ini harus bisa melihat keindahan dunia. Apa yang ibu lakukan? Ibu menukar kebahagiaan ibu dengan cara mentransplantasikan mata ibu kepada matamu. Maka matamu yang bisa melihat dunia sekarang adalah mata ibu yang dulu ada pada tubuh ibu. Mata yang melihat banyak kebaikan. Nak, hari ini di saat ibu menulis surat ini, ibu ridho terhadap engkau. Ibu memaafkan segala kesalahan yang kau lakukan. Ibu betul-betul rindu dan ibu berharap engkau mau menerima ibu dan kita bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, para ayah ibu, para ayah bunda yang dirahmati Allah, itulah seorang ibu. Bahkan Allah memuji seorang ibu di Quran surat Luqman ayat ke-14, wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang sudah mengandung dengan rasa sakit yang terus bertambah-tambah, dengan susah payah yang sangat luar biasa, maka patutlah kita bersyukur kepada orang tua kita agar tidak menjadi anak yang durhaka. Sebagai salah satu ikhtiar kita untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Semoga Allah merahmati kita dengan terus memuliakan orang tua kita agar bisa berkumpul sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Ridho Febri yang telah membuka segmen 1 ini. Satu introspeksi dan juga satu muhasabah bagi kita, khususnya bagi para orang tua. Ketika kita mendapati anak kita atau mendapati anak-anak kita durhaka kepada kita, jangan-jangan ini suatu miniatur atau gambaran saat kita kecil dahulu. Atau jangan-jangan kita selama ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa naudzubillah. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti Ustadz Abdurrahman Jalalain akan menyampaikan bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.